Ya, sekarang masih di episode ke-58 Kitab Tauhid di bab su'uzon kepada Allah. Dan ini bagian kedua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia. Kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Ya teman-teman semua, jangan lupa di awal kajian Api ngingetin, karena di sini mungkin baru ada beberapa anak yang baru hadir. Kalau lagi kajian tuh ngomong ke Allah di hati ya. Ya Allah, aku lagi ikut kajian karena aku ingin dimudahkan untuk masuk surgamu ya Allah. Aku udah kotor, hari-hariku penuh dengan maksiat, tadi pagi banyak dosa, kemarin, minggu lalu, aku penuh banget dengan kotoran. Tapi sekarang aku mau ngaji, karena aku ingin selamat di akhirat. Ingat, di akhirat itu beres hari kiamat, beres padang mahsyar, kita harus nyeberangi as-sirat. As-sirat ini adalah sebuah jembatan yang kata Nabi SAW lebih tajam daripada pedang. Licin dan menggelincirkan. Dan ketika kita ngelewat, di kanan kiri as-sirat itu akan ada duri atau pengait semacam paku, pengaitnya. Kalian tahu yang kayak di bajak lautnya ada besi yang bengkok gitu. Nah, pengait-pengait besi raksasa yang akan mencabik daging orang-orang Islam yang melewatinya. Ya akan mencabik daging orang Islam yang melewatinya. Kenapa orang Islam? Karena orang kafir gak akan menyeberangi as-sirat. Orang kafir mereka dari padang mahsyar langsung nyemplung ke jahanam. Hanya orang Islam yang akan menyeberangi as-sirat, dan mereka akan dicabik sesuai dengan dosa-dosa mereka. Sampai ada kata Nabi SAW yang akan dililit oleh pengait tersebut kemudian masuk ke neraka jahanam, walaupun gak selamanya. Tapi itu kan berat banget teman-teman. Yang mana siksa jahanam yang paling simpelnya, paling gampangnya, orang tuh berdiri di atas sendal yang terbuat dari api sampai otaknya mendidih. Kalau kita ngebayangin itu semua dengan dosa-dosa kita, terus kita ikut pengajian, kita tuh bener-bener ngarep, ya Allah, aku dengan sekedar ikut kajian ini mungkin dosa-dosa besarku gak dihapus. Tapi aku berharap dengan ikut kajian ini menjadi pintu hidayah buatku, sehingga aku bisa mati dalam kondisi husnul khotimah. Bahkan kalian kalau bisa doa, ya Allah, sambil baca sholawat ya awal, kalau sebelum doa baca dulu sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus kalian doa, ya Allah, Engkau tahu aku udah ikut kajian malam hari ini ya Allah. Maka kalau Engkau tahu aku benar-benar datang kajian ini ingin menggapai ridhomu, matikan aku dalam kondisi taubatan nasuha. Itu doa kayak gitu teman-teman. Doa kayak gitu. Kalau kalian lagi beramal soleh, apalagi ikut kajian, jadikan kajian tersebut sebagai amunisi untuk doa ke Allah. Dan ini boleh ya. Jadi kalau kita doa ke Allah kita sebut kebaikan yang kita lakukan. Misalnya, ya Allah, aku kemarin ngasih makan kucing ikhlas karenamu ya Allah. Kalau Engkau tahu aku benar-benar ikhlas mengasih makan kucing ini, maka masukkanlah aku ke surga. Sama lagi kajian gini, beres kajian kalian di motor misalnya, atau kalau di motor sendiri bisa nih, kalau lagi sama teman mungkin gak bisa, sebelum tidur deh kalian bilang, ya Allah, malam ini aku udah ikut kajian dan aku berharap kasih sayang dan ampunanmu, maka jadikanlah kajian ini sebagai sebab aku mati dalam kondisi taubatan nasuha, aku mati dalam kondisi sujud, aku mati dalam kondisi syahid. Lakukan itu teman-teman, itu penting banget. Itu sebagai mukaddimah sedikit teman-teman. Kita akan masuk ke pembahasan tentang Akhi Ahmad, maaf ini ya. Recording in progress. Kita akan masuk ke pembahasan tentang suuzon kepada Allah. Jadi kita harus ingat dulu bahwasanya Allah tuh Al-Hakim. Al-Hakim artinya Allah yang memiliki hikmah. Regan masih ingat gak? Allah memiliki hikmah dalam apa aja kan?
Nggak ingat. Dalam perbuatannya, dalam ciptaannya, dan dalam hukum-hukumnya. Penuh hikmah. Hikmah itu artinya nggak sia-sia. Kalau Arizal ngelakuin sesuatu bisa jadi sia-sia. Misalnya Arizal tiba-tiba teriak-teriak. Nggak ada alasan. Itu kan sia-sia. Allah kalau udah menciptakan sesuatu, memberi hukum terhadap sesuatu, atau Allah melakukan sesuatu, itu pasti ada hikmahnya. Dan hikmahnya tuh kadang kita tahu, kadang kita nggak tahu. Sebagai contoh aja teman-teman ya. Atau ini dulu deh. Dan Allah tuh baik banget. Ketika nyuruh kita sesuatu atau ngelarang kita sesuatu, kita nggak diharusin nyari tahu hikmahnya. Karena kalau kita harus tahu apa hikmahnya, berat bagi kita. Contoh aja babi. Apa hikmahnya Allah haramkan babi? Apa? Gan tahu? Kotor. Babi hina. Kenapa babi kalau jalan merunduk? Karena malu orang tuanya babi. Biasa. Nah, pokoknya itu kalau kita harus tahu hikmah dari semua larangan Allah, pusing kita. Allah haramkan babi. Terus kita harus cari tahu dulu kenapa ya Allah haramkan babi. Oh, cacing pitanya gini-gini, sifat babi gini-gini. Repot. Allah tuh baik ke kita. Dimana ketika Allah nyuruh kita sesuatu atau ngelarang kita sesuatu, tinggal ikut aja. Gak usah banyak mikir. Dan itu yang bikin kita malah jadi lebih nyaman. Kebayang tuh kalau kita harus tahu dulu alasan Allah haramkan babi ini. Nanti akan banyak perintah dan larangan Allah yang gak bisa kita lakuin gara-gara kita belum tahu hikmahnya. Simpel aja teman-teman. Kalian kalau punya anak usia 3 tahun, disuruh disunat. Ya. Dan anak ini tahu dari teman-temannya kalau disunat tuh sakit. Kira-kira kalian kalau nyuruh anak kelas 3 atau usia 3 tahun, nak kita disunat ya. Terus nanti si anaknya bilang, gua nggak mau sakit. Kira-kira kalian mau ngomong apa? Coba. Ke anak kalian. Nak, disunat itu adalah syariat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tuh pertama kali disunat tuh pakai kampak oleh dirinya sendiri. Gak akan ngerti itu anak. Gak akan nyampe ke otaknya. Belum cocok itu kita untuk menyampaikan tentang syariat sampai sedalam itu tuh belum masuk. Atau kalian misalnya ngomong secara kedokteran, oh lebih gak ngerti lagi tuh anak. Secara medisnya itu kalau misalnya gini, kalau ada kulit di depannya nanti akan membusuk malah. Ya perasaan dari dulu pipis biasa aja, nggak ada yang masalah kok sama ini itu ya, sama kemaluan gitu. Maka yang simpel tuh gimana? Nah, disunat ya, mungkin sakit sedikit, tapi nanti dibeliin PS5. Hayu ya, langsung ya sama ya, langsung dikasih iming-iming PS5 langsung mau. Allah tuh baik banget teman. Kalau ya, tadi kita bisa paham kan gimana kalau kita mau ngajak anak untuk ngelakuin sesuatu ketika anak ini memang belum sampai otaknya untuk memahami perintah, apa alasannya harus gini, apa alasannya harus gitu. Ya udah, simpelnya udah. Lo lakuin, gua kasih hadiah. Simple. Nah, Allah tuh baik. Ketika Allah ngelarang kita sesuatu, nyuruh kita sesuatu, kita nggak diharusin tahu alasan detailnya kenapa. Yang penting mah ayat dalilna dari Quran, dari hadis, sesuai pemahaman ulama yang lurus, lakuin. Dan kalau kita harus memahami semuanya, punyeng. Yang kita yakin satu, pasti ada hikmahnya. Perintah Allah ada hikmahnya, larangan Allah ada hikmahnya. Dan itu pasti demi Allah teman-teman, gak ada satupun yang gak ada hikmahnya. Tapi hikmah dari Allah tuh hikmah yang paling sempurna. Bukan hikmah versi kita. Coba aja ya. Mau nanya ke Fahri Bisi udah tahu. Pengen nyari yang gak tahu jawabannya. Daf. Sholat subuh 2 rakaatnya. Duhur 4 rakaatnya. Kan asal gak masuk akalnya. Kalau subuh kan masih fresh. Harusnya 4 rakaat. Tapi kalau zuhur kan lagi sibuk-sibuk yang harusnya cuma 2 bahkan 1 rakaat. Kudu nama gitunya. Nah kira-kira Dava bisa ngejawab nggak itu gimana? Argumentasinya gimana? Karena perintah Allah. Iya itu mau udah jelas kita tahu karena perintah Allah. Apin jawaban yang lebih logis kita. Bingung kan ya? Sebenarnya punya jawaban yang jawabannya juga logis. Maka jawabannya gini. Waktu bangun tidur kita masih belum terlalu connect gitu ya. Allah memerintahkan kita dengan sesuatu yang ringan yaitu sholat 2 rakaat.
Waktu zuhur waktunya sibuk. Ketika kita sibuk, otak kita tuh bener-bener sangat-sangat mumet, ya nggak sih? Otak kita mumet, kita tuh capek, lelah, kita butuh refreshing. Maka sholat duhurnya 4 rakaat supaya kita lebih tenang pas duhur, jadi lebih refresh lagi, sehingga nanti kita bisa semangat lagi kerja untuk beres istirahatnya. Jawaban ini cukup logis juga kan ya. Tapi kan banyak orang yang mungkin belum ngerti jawaban logis itu, dan emang gak harus tahu jawaban logisnya. Yang penting mah Allah nyuruh A, kita laksanain. Sami'na wa ata'na, beres. Allah baik, gak nyuruh kita tahu sampai sedetail-detailnya. Yang kita diperintahkan tuh sekedar tahu ada perintahnya, tahu ada larangannya, tahu ada penjelasan ulamanya, beres. Jadi kita jangan jadi nggak pakai akal logika juga. Akal logika juga harus dipakai, tapi ngikutin dalil. Soalnya gini ya, kalau akal logika kitanya nggak dipakai atau sifat kritis kita sangat minim, akan bahaya juga. Ya, ada ustadz gitu. Misalnya, Ustadz saya butuh ini sakit gitu ya, butuh obat, akhirnya si ustadznya langsung ngeluarin dahak, gitu ya, insya Allah berkah gitu. Kita harus kritis tuh, harus kritis. Karena yang diperbolehkan mengobati dengan dahak hanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena tubuh Nabi dan Rasul itu berkah, keringatnya, rambutnya berkah, yang masih original, bukan rambut dari orang lain kemudian diaku-aku punya Nabi SAW seperti yang sekarang banyak. Karena udah nggak ada lagi rambut original beliau yang masih diturun-temurunin sampai sekarang tuh udah nggak ada. Ya. Dan orang-orang sesoleh apapun nggak bisa air dahaknya untuk nyembuhin penyakit orang lain tuh nggak bisa. Kita harus kritis. Nggak usah disebut ya. Di sebuah daerah itu ada di daerah timur sana teman-teman. Kalau Jakarta mah barat, ini mah daerah timur. Jadi daerah nggak mau nyebutnya di mananya. Itu ya Ustadz, geus kakek-kakek, aki-aki, pengajian teh telanjang bulat. Si ibu-ibu pengajiannya disuruh ngolesin badannya, disuruh ngelap-ngelap badannya semuanya, termasuk naudzubillah kemaluannya. Dia sambil ngerokok kayak gini, terus habis itu disuruh ngambil puntung rokoknya, suruh diambil, terus tubuhnya disuruh lap-lapin, terus nanti dilapin ke anak mereka supaya anak mereka lulus ujian. Kan gila. Ini nggak punya sifat kritis, bahaya. Sifat kritis harus kita miliki. Tapi sifat kritis itu terbatas pada ada dalilnya nggak dari Quran dan hadis? Ada penjelasan ulamanya nggak? Ulama yang lurus. Beres. Adapun kalau misalnya kritisnya sampai akhirnya mendebat Quran, mendebat hadis, nah ini nggak boleh. Kalau itu bisa kufur kita ya. Jadi kita sekali lagi harus punya sifat kritis, tapi kritisnya bukan kritis mendebat Allah, bukan. Kita kritis terhadap orang yang nyampein gitu. Kayak sekarang nih, kalian kan dengerin ceramah ya. Kalian harus punya sifat kritis. Yang A sampaikan ini ada dalilnya nggak dari Quran dan hadis? Kalau ada dalilnya dari Quran dan hadis, ada penjelasan ulamanya, udah beres. Kritis kalian udah tepat. Perbuatan kritis kalian telah menyampaikan kalian kepada penilaian yang benar gitu. Tapi kalau kritisnya sampai akhirnya mengkritisi ayat Qur'annya, kenapa sih ayat Qur'an harus gitu? Kenapa perintah Allah harus gini? Nah ini bahaya, ini bisa kufur. Ya, sekali lagi, logika dipakai, tapi dipakainya bukan untuk mendebat Allah. Logika dan sifat kritis dipakai untuk kritis terhadap siapa yang menyampaikan ilmu kepada kalian, sehingga kalian jadi nggak seenaknya aja gitu untuk menerima apalagi hal-hal yang udah terlihat ini nggak sesuai dengan Islam deh gitu. Udah di hati tuh udah nggak enak, tapi jangan sampai gara-gara udah jelas secara Islamnya nggak bener, cuman kalian ngomong Arizal yang ngomong pasti bener. Oh bahaya kalau gitu. Abu Takeru yang menyampaikan udah nggak mungkin salah, berarti kalian sifat kritisnya udah nggak ada di situ, bahaya. Nggak boleh teman-teman. Oke, baik. Kita akan lanjut. Oh ya, dokter juga. Kalian kalau misalnya ke dokter, kalian ngasih tahu penyakit kalian apa, dokter ngasih obat. Kan kalian tinggal ngikut ya nggak sih? Kalian nggak perlu sampai kritis dalam artian, dok, ini obat ini emang isinya apa aja sehingga bisa menyembuhkan penyakit saya. Itu kalau kayak gitu dokternya kesel, nanti gak akan lagi mau menerima kita sebagai pasien. Kita tinggal datang ke dokter karena kita percaya dengan dokter ini. Dokter ini insya Allah amanah, ngasih kita obat, kita laksanakan perintah dokter, insya Allah sembuh. Kalau ke dokter kita bisa ngerti kayak gitu, tinggal ngikut aja. Kalau ke orang tua asal dikasih duit, kita mah langsung ngikut aja. Tapi ke Allah kenapa enggak gitu?
Kenapa ke Allah kita banyak kritik? Gara-gara kita belum tahu hikmahnya doang sampai kita akhirnya nggak mau menerima perintah Allah. Bahaya teman-teman, bahaya. Kayak itu beberapa poin. Dan sekarang masuk ke poin yang lebih dalam lagi tentang suudzon pada Allah. Oke. Suudzon pada Allah adalah, ini penting banget kalau bisa dicatat buat kalian yang di Zoom ya, atau kalian yang hadir juga boleh nyatet di handphone, terserah kalian. Apa sih definisi suudzon kepada Allah? Suudzon pada Allah tuh berprasangka terhadap Allah yang tidak sesuai aturan Islam. Berprasangka terhadap Allah yang tidak sesuai aturan Islam. Itu adalah suudzon kepada Allah. Nah. Gandhi ya? Saya Sugan ya? Indi, astagfirullah, lupa. Indigan ya? Ada Regan, ada Indira. Indira bukan Indigan. Bukan. Jadi dulu kok Indira. Mas Indira ngelakuin suatu maksiat, lalu habis itu nyesel gitu. Nyesel, terus minta ampun ke Allah sambil di hati berharap Allah mengampuni. Bagus gak? Bagus. Itu namanya husnudzon ya. Indi ngelakuin maksiat, lalu istighfar ke Allah sambil di hati berharap, ya Allah ampuni aku, sambil berbaik sangka Allah tuh ampunannya lebih besar daripada dosaku, aku ingin diampuni oleh Allah. Itu husnudzon namanya. Nah, bisa. Sekarang ini maksiat, sambil maksiat gak ada keinginan buat tobat, terus Indi bilang kalau weda Allah maha penyayang. Kira-kira itu husnudzon gak? Pusing ya? Di satu sisi tetap husnudzon ya. Bener gak Allah maha penyayang? Betul. Bener ya? Nah, kalau perbuatan Indi yang pertama itu bagus. Maksiat, lalu nyesel, minta ampun ke Allah, sambil di hati yakin Allah maha pengampun, itu husnudzon namanya. Tapi kasus yang kedua, kalau Indi maksiat, lalu gak ada keinginan buat tobat sama sekali, nyantai sambil bilang kalau weda Allah maha penyayang, itu justru suudzon. Kok bisa suudzon sih? Coba definisi suudzon kepada Allah itu apa tadi? Berprasangka terhadap Allah yang tidak sesuai syariat Islam. Punten, ada orang satu lagi dari luar. Berprasangka terhadap Allah yang tidak sesuai syariat Islam. Itu definisi dari suudzon. Benar ya? Ada. Buka aja dulu ya. Terus emang kenapa bedanya apa yang pertama dengan yang kedua? Ketika Indi maksiat dan juga kemudian setelah maksiat itu nyesel taubat, itu pas nggak untuk ngarepin ampunan Allah? Pas banget. Tapi ketika Indi maksiat dan gak ada rasa nyesel sama sekali, bahkan terus-menerus maksiat, seharusnya pada posisi itu Indi harus ingat innallaha sari'ul azab. Sesungguhnya Allah tuh maha cepat siksaannya. Jadi kalau misalnya si Indi habis maksiat itu nyantai, saya bilang Allah maha pengampun, di situ Indi melupakan satu sifat Allah, yaitu Allah cepat banget hisapnya, Allah cepat banget siksaannya. Nah jadi gitu teman-teman. Jadi kalau kita maksiat terus nyantai, tenang udah Allah maha penyayang, itu bukan husnudzon namanya, justru kita suudzon. Karena prasangka kita ke Allahnya udah gak tepat. Yang tepat tuh kalau habis maksiat, nyesel, tobat, terus ngarepin ampunan Allah. Tepat nggak? Tepat. Tapi kalau habis maksiat, kemudian kita maksiat terus tenang-tenang aja kepada Allah gitu ya, sambil bilang Allah maha pengampun, berarti di situ kita sudah melupakan sifat Allah, yaitu yang keras siksaannya, yang cepat hukumannya, yang cepat hisapnya. Begitu teman-teman. Oke. Ada orang tua kerja gigih mati-matian nyari rizki karena anaknya banyak, misalnya anaknya 8. Dia berusaha nyari rizki, kemudian dia berharap pada Allah, ya Allah beri aku rizki ya Allah yang halal, yang berkah. Itu husnudzon gak? Husnudzon. Tapi kalau ada orang yang anaknya banyak 8, terus habis itu dia nyantai ngerokok sambil nyantai, pas diingetin sama ayah anaknya ya kerja, langsung dia bilang, nak lihat tuh cicak di dinding. Wah, jurus agim ini. Lihat tuh cicak di dinding. Cicak gak punya sayap, tapi makanannya lalat. Nyamuk yang punya sayap. Kalau cicak aja
yang gak punya sayap bisa dapat makanan yang terbang, apalagi kita. Di sini si ayah ini suuzon justru. Di sini suuzon, kenapa? Karena si hamba ini gak ada ikhtiar untuk melakukan sesuatu yang Allah perintahkan sama sekali. Ya, mengharapkan Allah membantu dia tanpa ada usaha sama sekali untuk berjuang melaksanakan perintah Allah. Dalam ayat tentang doa, akhi masuk silakan yang di luar. Dalam ayat tentang doa, Allah berfirman, "Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun." Ketika Allah nyuruh kita untuk doa, apa kata Allah? "Falyastajibu li." Hendaklah mereka melakukan perintahku. Ketika kita mau dapat rizki, perintah dari Allah apa? Cari yang halal. Berarti ketika kita mau dapat rizki dari Allah tapi gak ada usaha sama sekali, padahal bisa, maka di situ kita udah melakukan suuzon, yakni kita udah berprasangka kepada Allah tapi gak sesuai dengan syariat Islam, gak sesuai dengan syariat Allah. Kalau mau sesuai dengan syariat Allah adalah kita berusaha untuk kerja yang halal, kemudian kita mengharapkan dari Allah. Ada orang yang haji pakai harta haram, ya. Kemudian habis itu dia berbaik sangka pada Allah, Allah mah baik, dah pasti nerima ibadah hamba-hambanya yang berjuang. Harta korupsi itu 30 miliar atau jangan deh 271 triliun misalnya gitu ya, dikorupsi. Habis itu dia haji, sambil haji tuh nangis-nangis, ya Allah terimalah hajiku. Husnuzon, suuzon dah. Suuzon. Kan jelas hadisnya, innallaha thayyib, Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Haji kudu pakai uang halal, kudu pakai uang yang baik. Mangga masuk silakan. Nah, ketika dia ngelakuin hal itu, ya, munduran dikit, itu masih ada satu spot lagi. Ketika dia haji dari Jakarta ini, Aziz kok hadir, Masya Allah. Asli Aziz datang nih, Masya Allah. Lagi liburan. Masya Allah, kaget ya. Maaf teman-teman sedikit, ini gak apa-apa ya. Kadang-kadang dalam kajian suka ada distraksi, tapi distraksi yang bagus. Ingat tadi lagi ngomongin tentang apa? Tentang duit ya, duit haram. Ini Aziz dari Jakarta, tadi kita lagi ngomongin Aziz nih. Lagi ngomongin Aziz, ternyata dia datang, gak ngomong dulu lagi. Tiba-tiba datang, Masya Allah. Tuh kan teman-teman, yang dari jauh aja bisa datang, kalian yang deket tapi gak datang tuh kenapa alasannya gitu ya. Tenang, bisa zoom ya, bisa zoom, tapi hidayah yang Allah kasih sesuai dengan perjuangan yang kita lakukan. Duit haji, korupsi duit haji, terus dia berbaik sangka pada Allah, ya Allah engkau pasti akan menerima hajiku. Itu bukan husnuzon, itu suuzon namanya, karena dia telah berprasangka kepada Allah yang tidak sesuai syariat. Ingat aja pokoknya definisi suuzon kepada Allah tuh jangan sampai kita kayak definisi kita suuzon ke sesama kita ya. Kalau suuzon ke Allah mah definisinya apa? Yaitu berprasangka kepada Allah yang tidak sesuai syariat Islam. Itu aja. Definisi simple. Artinya kalau kalian melakukan sesuatu kemudian berprasangka kepada Allah tapi nggak match gitu, nggak pas, itu jadinya suuzon kepada Allah. Dan masih banyak. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Coba Farid. Yang bisa. Nggak bisa? Oke. Nah, intinya teman-teman, semua yang Allah lakukan, semua takdir Allah, perintahnya, larangannya, itu penuh hikmah. Dan kita harus berbaik sangka kepada Allah. Oh ya, ada orang, ini kisah nyata teman-teman, ada orang yang udah nyuri uang yang cukup besar dari seseorang. Lalu ketika Allah ngasih hidayah ke dia buat tobat, dia benar-benar gak ada clue sama sekali untuk nyari orang yang pernah dia curi uangnya. Si orang ini jalan di sebuah kota, sambil dia jalan, karena dia benar-benar gak ada clue gitu, mau nyari di mana. Dia jalan sambil nangis dan dia tobat ke Allah. Ya Allah, Engkau maha penerima tobat, Engkau maha baik. Aku udah nyuri uang dari seseorang yang aku nggak mungkin, kemungkinan kecil banget untuk bisa ketemunya itu sangat kecil, nggak mungkin. Tapi dia nangis dan dia memohon pada Allah hidayah, mohon pada Allah agar bisa ngembaliin duitnya kepada orang yang pernah dia curi tersebut, sambil nyesel, sambil tobat. Itu husnuzon apa suuzon? Husnuzon, berbaik sangka, karena dia posisinya lagi apa? Tobat. Beda kalau koruptor
dia korupsi atau pelacur. Tak ayah waktu dulu SMA ayah ustadz cerita gitu ya, dia tuh ketemu sama pelacur, si pelacurnya tuh ngomong, "Ustadz ayolah zina sama saya." Nggak mau, haram. Si pelacurnya tuh ngomong, "Nggak apa-apa tuh Ustadz, sama Ustadz mah berkah." Cina astagfirullah, itu naonan sama Ustadz berkah. Ya tetap haram kata si Ustadz teh. "Tenang dah Ustadz, nanti gaji malam ini juga 2,5%-nya dizakatin." Gila itu Pak, asli dah. Pelacur kayak gitu ayah wae. Ya itu huzon, itu mah nggak bener. Nggak bisa kayak gitu teman-teman. Husnuzon tuh kalau kalau amal kitanya tuh emang udah match gitu dengan syariat Allah, sambil kita ngarepin sungguh-sungguh. Ya, sambil kita ngarepin sungguh-sungguh. Yang udah pacaran bertahun-tahun, pingin berhenti dari pacaran karena ini haram, terus pingin nikah, terus berharap agar pernikahannya berkah. Dan dua-duanya sama-sama nyesel, "Ya Allah," sambil ngomong, "Ya Allah, kami berdua udah banyak banget dosa, pacaran bertahun-tahun ini, kami nyesel, kami pingin nikah dengan cara yang nikah supaya halal, dan juga agar kami bisa benar-benar jauh dari maksiat." Sambil sungguh-sungguh eta teh, eta husnuzon pada Allah. Tapi buat orang-orang yang pacaran terus sambil pegangan tangan, sambil foto bareng, selfie, kemudian teh sambil pakai caption, "Semoga sakinah mawaddah warahmah," gitu ya. Padahal belum nikah. Eta suuzon jadinya. Kalian udah paham ini? Alhamdulillah. Sekarang ngasih banyak contoh-contoh dulu aja. Ya, kayak semacam brainstorming dulu sebelum nanti kita masuk ke 13 poin dari Ibnul Qayyim tentang suuzon kepada Allah. Ya, mudah-mudahan nanti bisa lebih dalam lagi. Nah, jadi itulah hikmah teman-teman ya. Itulah berbaik sangka pada Allah itu akan muncul ketika kita yakin bahwasanya semua yang Allah lakukan, semua yang Allah tetapkan, semua yang Allah ciptakan itu penuh dengan hikmah. Gak ada yang sia-sia. Termasuk ketika kita jatuh ke maksiat, maksiatnya tetap salah. Tapi ketika kita udah tobat dari maksiat tersebut, itu pasti penuh hikmah. Dan seseorang yang gak berusaha mencari hikmah dari kejadian-kejadian yang terjadi pada dia akan buta dari melihat Allah. Dalam artian, dia akan buta dari melihat dalamnya keindahan perbuatan Allah. Dan itu akan membuat dia imannya gak akan baik. Seseorang yang berusaha merenung atas apa yang terjadi pada dirinya, kemudian dia berusaha ingat sama baiknya Allah, maka dia akan semakin cinta pada Allah dan dia akan semakin baik imannya teman-teman. Aku kasih contoh beberapa orang yang mungkin ini mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kalian ya. Dan perlu diingat juga ya bahwasanya ketika kita lagi melihat indahnya ciptaan Allah, indahnya perbuatan Allah, itu akan membuat kita semakin tawadu, akan membuat kita semakin rendah hati, membuat kita semakin gak sombong. Mau nanya, kita semua cerdasnya sama atau beda? Beda. Jangan percaya sama guru yang bilang gak ada orang yang bodoh gitu. Ada orang yang bodoh asli. Ariza bodoh. Matematika, fisika bodoh banget Ariza gitu. Orang bodoh tuh ada. Yang cuman kenapa guru bilang gak ada orang yang bodoh, itu untuk motivasi kita. Kebayang kalau guru bilang banyak orang yang bodoh, ya tuh murid-murid tuh pada langsung down mental semua. Itu kan cara guru untuk motivasi muridnya ya. Kita IQ-nya beda, tingkat kecerdasan kita, tingkat penerimaan materi kita saat ngedengerin ceramah itu beda-beda. Mungkin Fahri bisa 90% nerima, Regan bisa 95%, Habibie bisa 100%. Mungkin Aziz jadi korban cuma 20%. Punten ya Aziz ya, biasa ada Aziz mah biasa dibully. Nah, ketika emang IQ kita beda-beda di sini ya, IQ kita beda-beda. Tapi kalau kita semua benar-benar tulus pingin berada di jalan Allah, insya Allah kita tetap baik. Ada orang yang bodoh, tapi bodoh secara IQ ya. Karena kalau bodoh secara syariat tuh adalah orang-orang yang gak mau ngikutin agama Islam. Itu yang bodoh yang hakiki. Jadi kalau ada orang Islam taat ibadah ke Allah, tapi emang dia lemot gitu, lemah otak, maka walaupun secara duniawinya dia bodoh, tapi di mata Allah dia orang cerdas. Nah, jadi punten ya Aziz, ini mah cuman bohong-bohongan aja ya. Misalnya Aziz bodoh secara duniawinya, ngaku gak just kidding ya bohong. Aziz misalnya bodoh secara duniawinya, teman-teman bilang, "Ih, Aziz lemot, ngedengerin kajian AAG yang masuk cuma 30%. Tapi Aziz minta ke Allah hidayah, ya Allah aku pengen tetap berada di jalanmu.
maka itu aziz di mata Allah apa? Cerdas. Walaupun di mata manusia itu bodoh, tapi di mata Allah cerdas, dan itulah yang paling penting justru. Nah teman-teman, ini kisah yang mudah-mudahan jadi hikmah buat kita. Allah takdirkan ini agar jadi pelajaran buat kita. Ada seorang ulama yang super duper cerdas. Sampai ulama ini, Syekh Sudais, Imam Masjidil Haram itu sampai pernah bersumpah bahwasanya ulama ini seakan-akan membeli surga Allah dengan karyanya. Saking karyanya luar biasa banget. Karya buatan ulama ini berhasil untuk membabat habis pemikiran-pemikiran sesat. Kebayang gak? Udah lebih cerdas lah dari Dr. Zakir Naik. Pokoknya udah lebih keren dari sisi tulisannya, membabat habis pemikiran-pemikiran sesat. Kemusyrikan itu dibabat. Semua jawaban atas kemusyrikan. Kan mungkin kita sekarang kalau misalnya ditanya kenapa nggak boleh nyembah berhala, jawabannya apa? Simpel kan? Karena Allah melarang kita. Itu musyrik. Simpel kan ya kita. Tapi ulama ini berhasil menulis bagaimana secara logikanya, bagaimana cara mengkonter orang-orang musyrikin dari agama A, B, C, D, E. Itu keren banget. Kebayang gak sih ulama ini luar biasa pahala jariah yang bisa dia dapatkan dari kitab yang dia tulis tersebut. Dan gak disangka-sangka, ulama ini mati dalam kondisi murtad dari Islam. Namanya Abdullah Al-Qasimi. Murtad dari Islam, Abdullah Al-Qasimi. Bukan Muhammad Al-Qasim. Muhammad Al-Qasim. Siapa tadi? Abdullah Al-Qasimi. Kenapa bisa meninggal dalam kondisi murtad? Tentunya Allah lebih tahu. Tapi ulama kan kaget gitu. Para ulama tentu meneliti kejadian fenomena kayak gini tuh pasti ada rahasianya. Yang mana kalau kita berhasil untuk melihat rahasia itu, ini bisa jadi pelajaran buat seluruh manusia. Dan itu para ulama membaca kitab karya Abdullah Al-Qasimi dan menemukan statement-statement yang sangat berbahaya. Apa statementnya tahu? Di sebagian dari kitab Abdullah Al-Qasimi, dia menulis syair yang bunyinya kurang lebih secara bahasa simpelnya gini. Kalau seluruh manusia tuh mau jujur, niscaya mereka akan sadar bahwasanya mereka nggak butuh sama ulama, mereka nggak butuh sama guru-guru pembimbing, mereka hanya butuh dengan diriku saja. Allahu Akbar. Apa itu namanya? Kalau manusia tuh mau objektif, kalau seluruh manusia tuh mau jujur, niscaya mereka tuh nggak butuh ilmu dari ulama siapapun, nggak butuh. Mereka cuma butuh ilmu dari diriku aja. Dia sombong, Allah cabut hidayah, mati dalam kondisi ateis. Ateis, nggak main-main. Kalau murtad jadi Kristen, Yahudi, nggak bisa bilang mending ya. Tetap aja itu buruk ya. Itu buruk banget. Tapi masalahnya dia jadi ateis gitu loh. Kan ini sesuatu yang sangat wow, mind blowing versi negatif ini. Crazy banget. Ternyata sombong. Dan itu jadi hikmah buat kita teman-teman. Belajar agama tuh jangan jadi sombong. Dan sombong itu adalah ketika kita ngerasa besar dan nolak kebenaran. Arizal salah nih, udah jelas salahnya. Terus kalian nasehatin. Terus Arizal nolak nasehatnya. Tahu nasehatnya benar tapi tolak. Itu sombong. Walaupun nolaknya dengan bahasa yang humble gitu loh. Regan udah ngingetin tentang kesalahan ini fatal kesalahannya. Salah dalam menafsirkan ayat ini. Terus bilang, Regan dengan segala kerendahan hati Arizal, dengan segala kerendahan hatiku, sepertinya Regan yang salah. Gitu. Padahal udah jelas Regan yang bener tuh. Tafsir seluruh ulama tuh udah sepakat ulama tafsirnya Arizal bikin tafsir yang baru, yang tafsirnya nyeleneh. Terus Arizal ngomong dengan segala kerendahan hati saya, Regan gak cocok untuk nasihatin saya. Regan kuliahnya di mana sih? Cuman kuliah yang gak ada hubungan dengan Islam. Kan udah sampai S3 kuliah di bidang Islam. Regan kan cuman kuliah di teknik mesin. Gak nyambung dong. Masa orang teknik mesin nasihatin saya yang udah S3? Saya gak bermaksud sombong. Saya ini ngomong dengan segala kerendahan hati saya. Percuma ngomong kerendahan hati kalau statementnya sombong lah ya teman-teman. Dan itu sering lah. Ada orang-orang tuh biasanya kalau mau maksiat tuh bikin muqaddimah dulu.
saya gak bermaksud gibah ya. Wah, habis gak bermaksud gibah, isinya 1 jam gibah kabeh. Itu jangan kayak gitu lah. Gibah mah gibah tuh teman-teman ya. Oke, baik. Mudah-mudahan itu jadi hikmah buat kita. Dan kalau kita berada di jalan Allah, Allah akan selamatkan kita. Kalau kita udah menyimpang dari jalan Allah, maka Allah pun secara sunatullah akan menyesatkan kita, kecuali kalau Allah merahmati tentunya ya. Dan ketika kita sesat, kita masuk neraka, tapi orang-orang sekitar kita jadi dapat pelajaran dari kisah kita tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Ada satu kisah lagi tapi kayaknya lebih cocoknya buat nanti pekan depan aku ingin sampaikan. Dan sekarang kita masuk ke tadabbur surat Yusuf ya teman-teman, karena udah lama sesi kedua ini paling 5 menitan. Yaitu ingin ngebahas ayat wadakhala ma'ahu sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min nabbi'na bi ta'wilih inna naraka minal muhsinin. Teman-teman ingat ya, kalau Allah udah cerita di Quran sesuatu, itu pasti setiap kata yang Allah sampaikan tuh pasti penting. Dan kalau Allah nggak menjelaskan detail sesuatu, itu pasti karena emang nggak ada pentingnya buat kita. Kebayang nggak surat Yusuf tuh, kisah Yusuf, kalau ditotalin tuh terjadinya berapa tahun kurang lebih? Di atas 80 tahunan kan? Jadi dari Nabi Yusuf hidup sampai Nabi Yusuf wafat, itu sekitar 80 bahkan 100 tahun. Karena orang zaman dulu kan panjang-panjang usianya. Sekitar 100 tahun. Tapi Allah sampaikan ke kita surat Yusuf yang kalau kita baca berapa lama? Dengan bacaan yang pelan. Paling 45 menit. Ada hikmahnya nggak Allah bikin kejadian yang 100 tahun itu tapi dikompres jadi cuman cerita 45 menit. Ada hikmahnya nggak? Ya pastilah. Dari tadi kita ngomong hikmah Allah, masa nggak ada hikmahnya? Nah teman-teman lihat ya, kisah Nabi Yusuf di penjara tuh berapa tahun? 9 tahun. Tapi kisah 9 tahun Nabi Yusuf di penjara ini hanya Allah sampaikan dalam beberapa ayat saja, sekitar 4 atau 5 ayat. Dan setiap ayat tersebut mengandung hikmah yang sangat besar. Kita mulai dengan ayat ini dulu. Wadakhala ma'ahu sijna fatayan. Dan bersama Yusuf masuk penjara 2 orang pemuda. 2 orang pemuda. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Salah satu pemuda itu bilang kepada Nabi Yusuf, wahai Yusuf, aku bermimpi kalau aku tuh memeras anggur. Maksudnya untuk jadiin wine untuk dikasihin ke raja. Wa qala al-akhar, dan berkata satu yang lain, aku mimpi kalau aku tuh ngangkat bawa roti di atas kepalaku, kemudian rotinya dimakan sama burung. Nabi ta'wili, tolong dong sampaikan takwil mimpi, tafsir mimpi itu kepada kami. Sesungguhnya kami melihatmu adalah orang yang muhsin, kau ini orang yang baik. Kira-kira apa sih yang bisa kita ambil? Ini teman-teman dalam banget. Ini yang menyebabkan Arizal telat 10 menit tadi masuk Zoom-nya. Ini Masya Allah. Pertama, wadakhala ma'ahu sijna fatayan. Masuk ke penjara bersama Yusuf 2 orang pemuda. Jadi Yusuf masuk, 2 orang pemuda ini juga masuk. 2 orang pemuda ini, kalau kalian ngelihat 2 orang pemuda masuk penjara, apa mindset kalian terhadap 2 pemuda tersebut? Apa kira-kira? Nakal ya. Tapi kita tahu dalam kisah Nabi Yusuf bahwasanya yang dihukum itu cuma salah satunya aja. Yang satunya nggak dihukum. Artinya kita nggak bisa ngejudge orang dari kejadian yang terjadi pada saat itu aja. Kita nggak bisa ngelihat ada pemuda masuk penjara kemudian kita bilang, oh ini pemudanya nakal, jahat. Belum tentu. Bisa jadi yang pertama jahat, atau bisa jadi yang jahatnya juga, yang dihukumnya juga karena terpaksa atau karena dijebak. Sedangkan yang satu laginya nggak ada niat buruk sama sekali tapi dijeblosin ke penjara karena bukan kesalahan sama sekali, tapi karena difitnah. Maka pelajaran pertama yang harus kita lakukan adalah saat kita ngelihat pemuda yang masuk penjara atau pemuda-pemuda yang mungkin ada di tempat-tempat yang buruk, walaupun secara dominannya orang kalau udah ngumpul di tempat buruk ya udah maksiat, tapi jangan 100% yakin itu dulu. Kasih uzur dulu. Mungkin dia belum paham. Mungkin dia lagi proses.
Atau mungkin dia emang maksiat jatuh ke dosa tersebut, tapi dia tuh hatinya udah bener-bener pingin banget keluar dari dosa tersebut. Itu hikmah dari Allah nyebutan wadakhala ma'ahus sijna fatayan. Kan bisa aja Allah bilang dan masuk ke dalam penjara itu 2 orang. Bisa nggak sih? Tapi kenapa Allah nyebut 2 pemuda? Disebut secara spesifik pemuda karena pemuda itu biasanya pemuda itu usia-usia nakal kan, ya nggak sih? Masuk penjara lagi. Lebih besar lagi kita potensi untuk menuduh mereka berdua nakal. Tapi ternyata dalam kisah ini kan dari 2 pemuda itu yang dihukum 1, yang satunya nggak salah. Makanya jadi kalau ngelihat pemuda yang mungkin ada hal-hal yang kelihatan agak bandel, jangan langsung dijudge dulu. Itu pelajaran pertama yang penting. Pelajaran kedua teman-teman, ini 2 pemuda ini kan baru ketemu sama Nabi Yusuf. Kok tiba-tiba langsung curhat ya? Ngasih tahu mimpinya. Nabi Yusuf ketika mimpi curhatnya ke siapa? Nabi Yakub. Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun, kemudian abis itu udah berhasil ngasih minum ke 2 wanita ini untuk ternaknya. Nabi Musa curhatnya ke siapa? Ke ayahnya. Ke ayah 2 wanita tersebut, yaitu Nabi Syuaib menurut banyak ulama. Kita biasanya curhat kepada siapa sih? Sembarang orang atau apa kalau mau curhat? Ke siapa? Yang kita percaya, yang kita nyaman sama dia kan ya. Maka kita diingatkan dengan satu hadis. Hadis ini lupa derajatnya. Kalaupun ini bukan hadis, tapi ini pasti ucapan ulama. Tapi kalau nggak salah ini ucapan hadis ya, atau ucapan sahabat atau ucapan ulama. Bahwasanya wali Allah atau sebaik-baiknya hamba Allah itu adalah mereka yang kalau kalian melihatnya, kalian akan langsung ingat sama Allah. Artinya kita kalau melihat dia tuh langsung nyaman, langsung percaya gitu. Itulah yang terjadi dengan Nabi Yusuf. Dan yang ketiga teman-teman, yang pelajaran yang kita bisa ambil adalah inna naraka minal muhsinin. 2 pemuda ini kan baru ketemu sama Nabi Yusuf, kok tiba-tiba ngomong kayak gini? Wahai Yusuf, kami mimpi gini, tolong dong tafsiri mimpinya. Kami melihat engkau ini orang yang baik. Inna naraka minal muhsinin. Kami melihat engkau adalah orang yang baik. Yang nyebut Nabi Yusuf baik, itu siapa aja sih? Di ayat-ayat sebelumnya yang nyebut Nabi Yusuf baik itu Allah. Allah nyebut Nabi Yusuf sebagai apa? Walamma balagha asyuddahu atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Allah bilang Nabi Yusuf itu termasuk muhsinin, orang yang baik. Dan sekarang yang ngomong Nabi Yusuf baik itu siapa? 2 orang yang di penjara. Yang salah satunya emang kriminal, yang satunya nggak kriminal. Padahal sebelum masuk penjara, Nabi Yusuf tuh dituduh zina. Iya gak sih? Dituduh ngelakuin kriminal oleh Zulaikha dan juga oleh reng-rengannya, oleh para wanita. Tapi kemudian ketika masuk penjara, Nabi Yusuf dibilang kamu orang baik oleh 2 orang yang masuk penjara. Ini mengingatkan kita dengan satu hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan panggil Jibril, wahai Jibril, aku cinta dengan dia. Cintailah dia. Lalu Jibril akan cinta dengan orang tersebut. Kemudian Jibril akan ngumumin ke penghuni langit, ke malaikat. Wahai penghuni langit, malaikat, Allah cinta dengan fulan, maka cintailah dia. Maka penghuni langit akan cinta kepada orang tersebut. Lalu Allah akan menaruh rasa cinta kepada makhluk-makhluknya yang ada di bumi. Pertanyaannya, Nabi Yusuf dalam pandangan kakaknya baik atau buruk? Buruk. Bahkan nanti di 80 tahun kemudian ketika kakaknya ketemu Nabi Yusuf, kakaknya tuh masih nuduh kalau Yusuf tuh pernah nyuri ikat pinggang. Kalau Yusuf tuh pernah nyuri dulu. Dia nggak tahu kalau yang di depannya tuh Yusuf ya. Tapi kakaknya tuh ngomong, oh Yusuf dulu pernah nyuri tuh. Bayangin teman-teman, ketika kita jadi orang baik, pasti tetap bakalan ada orang yang benci sama kita, mau fitnah kita, nggak suka sama kita tuh pasti. Tapi Allah akan memilih dari hamba-hambanya orang-orang yang akan mencintai kita dengan cinta yang tulus. Maka penting bagi kita untuk berusaha menggapai cinta Allah. Kalau Allah udah cinta sama kita, nanti Allah akan taruh rasa cinta tuh bukan ke hati sembarang orang, tapi ke hati orang-orang yang paling tulus kepada kita. Yang mana cinta itu mungkin ya, kita udah berusaha dicintai oleh Allah.
Lalu kemudian kita difitnah sama tetangga, sama teman-teman dekat kita, sama keluarga kita, dianggap kita tuh wah nggak ada nilainya, kita tuh hina, kita tuh akhlaknya buruk, bla 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 bla. Tapi sama orang yang baru kenal sama kita, dia jatuh cinta sama kita. Kemudian dia mendoakan tulus ke kita sehingga kita masuk ke dalam surganya. Makanya target kita tuh bukan ingin dicintai manusia. Bisa jadi kita berusaha untuk dicintai manusia, tapi ternyata hanya 10% dari orang yang kenal sama kita cinta sama kita. 90%-nya justru murka, dengki, padahal kita nggak salah apa-apa. Yang paling penting itu Allah cinta sama kita, teman-teman. Termasuk kalau kita dulunya punya kesalahan. Kita dulunya punya maksiat. Kita dulunya punya aib yang mungkin udah kesebar, yang orang-orang tahu. Nggak terlalu penting klarifikasi. Bahkan klarifikasi terkadang membuat orang-orang semakin sulut, semakin nyala apinya. Alah cuman ngeles. Bahkan ketika kita bilang kita udah taubat dari kesalahan masa lalu, orang-orang gak akan terima sama kita. Tapi kalau kita sungguh-sungguh taubat ke Allah, Allah yang akan menggerakkan orang-orang yang tulus untuk benar-benar mencintai dan mendukung kita. Dan itu tuh udah cukup, teman-teman. Kalau Allah udah cinta sama kita, cukup. Mau orang tetap menganggap kita buruk, mau orang tetap fitnah kita, bahkan adanya orang yang tetap memfitnah kita, padahal kita udah taubat, Allah udah cinta sama kita. Tapi orang-orang masih belum bisa menerima kita dan masih terus menggibahi dan memfitnah kita. Kira-kira itu untung atau rugi kita? Di dunianya rugi mungkin ya, karena kita banyak dimusuhin. Tapi di akhiratnya itu justru bonus. Karena ketika kita punya aib yang kita terus digibahi, mungkin kita nggak dapat pahala. Tapi ketika kita udah tobat dari aib tersebut, dan kita pun udah berusaha memperbaiki diri, tapi kita masih digibahi, maka gibah-gibah tersebut akan jadi apa? Pahala besar buat kita. Makanya yang paling penting mah udah dekati Allah aja. Maka kalau Allah udah cinta, Allah yang akan menggerakkan hati orang-orang lain untuk mencintai kita, insya Allah. Barakallahu fikum. Senang Ariza bisa ngelihat kalian sebanyak ini hadir di rumah. Dan juga kalian yang di Zoom, terima kasih. Kita masuk ke sesi tanya jawab sampai jam 10 lebih 5 ya, paling 9 menitan. Yang punya pertanyaan tentang materi bagus, kalau di luar materi juga boleh ya. Tentang fikih. Besok pagi jangan lupa ya. Besok pagi kajian jam 5 lah. Biar lebih pagi ya. Atau enggak deh, 5.30 aja. Jam 5.30 ya besok pagi. Biar kalian yang ketiduran jadi masih tetap bisa ikut. Buat kalian yang mau nginep di sini boleh banget ya nginep ya. Apalagi kemalaman. Namanya siapa, Adik? Saya Siapa ini kalau ini? Saya Putra. Putra. Ya. Kalau di belakang? Aska, Masya Allah. Oke. Makasih ya udah hadirnya Aska ya. Oke, kita lihat dulu barangkali ada yang mau nanya. Oke, belum ada yang nanya di Zoom. Kalian yang mau nanya barangkali tentang materi dulu. Ada yang tentang materi? Tentang suuzon pada Allah. Oke. Oh ini ada yang, alhamdulillah ada yang ngasih. Oh ini dia. Alhamdulillah. Makasih akhi ya. Jadi ini ucapan dari Ibnu Abbas. Ya, dan sanadnya Hasan. Wali Allah adalah mereka yang apabila kalian melihat mereka, maka kalian tuh akan ingat sama Allah. Oh itu ucapan Abdullah bin Abbas ya. Ucapan Abdullah bin Abbas. Riwayatnya Ibnu Majah dan derajatnya Hasan. Jazakumullah khairan ya. Senang kalau punya murid-murid yang lebih cerdas dari Arizal dan lebih peka dalam mencari hadis, sehingga ketika lupa atau salah bisa diingetin ya. Bagaimana kalau sholat dalam keadaan lapar padahal dia mampu untuk makan sehingga jadi tidak khusyuk, apakah berdosa? Ulama beda pendapat tentang sholat yang tidak khusyuk, apakah dosa atau sekedar makruh doang. Tapi saran Arizal kalau emang bisa makan dulu maka makan dulu. Waktu masih panjang nih, duhur masih 3 jam lagi habisnya. Makanan ada, ya makan dulu dong, jangan sholat dulu. Tapi nggak pingin ketinggalan sholat berjamaah, ya kalau gitu makannya nggak usah makan padang. Makan sekedar makan beng-beng dulu teman-teman ya, 2 gigit kayak. Habis itu langsung sholat ya. Itu jadi gitu caranya kalau emang kita pingin bener-bener ngejar gitu ya. Tapi kalaupun kalian mau makan dulu boleh-boleh aja ya. Soalnya Nabi kita SAW menyuruh kita kalau kita lagi makan malam, terus qomat dikumandangkan, qomat maghrib atau isya ya itu. Jadi kita lagi makan malam, terus qomat, makan dulu aja. Habisin yang kita emang pingin habisin dulu.
Tapi tentunya ini bukan saran kita untuk akhirnya jadi mukbang. Kita makan satu piring ya, komat berkumandang, ingat sama hadis, udah nambah 2 piring 3 piring jadi mukbang. Bukan gitu teman-teman. Ini maksudnya kita makan sampai kita ngerasa udah cukup gitu ya, jangan kemudian nambah lagi, akhirnya kita delay sholat sampai panjang, apalagi kalau makannya sambil ngobrol lama ya. Oke, terima kasih atas doanya. Izin bertanya, kalau sedang ada musibah kita ucapkan alhamdulillah tetapi hatinya menyalahkan takdir, bahkan menyindir takdir atau Allah, apakah itu udah masuk kufur? Kalau itu baru di hati ya, bisikan hati itu pasti ada ya, bisikan hati. Mau balik ke ini, ke nanti buat kalian yang main kripto, pastikan kriptonya kripto halal ya. Buat kalian yang udah main kripto bertahun-tahun tapi kalian belum tahu koin mana yang halal, akad mana yang halal, tobat, harta haram tak bahaya. Nah, buat kalian yang udah mulai main kripto, masuk ke grup Arizal yang khusus kripto, nanti akan kasih nasihat secara secara global lah. Jadi orang yang main kripto itu banyak banget yang menyalahkan takdir. Ya gimana enggak, nilai koin tuh naik dan turun. Murid Arizal itu dapat duit kalau dia totalin itu 120 juta bersih, tapi dia maruk gitu, nanti jangan dulu dijual, bisi harganya makin naik lagi. Taunya bukannya naik lagi malah turun drastis, akhirnya dia rugi beberapa puluh juta. Terus dia bilang, saya nyesel. Dan itu terjadi. Ternyata di kripto itu yang untung cuman 10%, teman-teman. Orang yang untung main kripto tuh cuma 10%. Itu ketika tren koinnya lagi harganya naik, dan ketika trennya lagi turun, itu yang untung mungkin cuma 1% doang. Alasannya apa sih? Alasannya tuh karena rakus. Dan tentunya, ini maaf kalau kalian belum terlalu connect ya, karena ini anggap ingin kalian terlalu dalam. Tapi yang ingin jadikan kalian pelajaran adalah manusia itu. Murid Arizal langsung bilang, saya nyesel. Udah suruh dia sabar, suruh dia untuk qanaah, tapi dia ya kayak gitu, masih terus aja nggak qanaah, terus akhirnya jadi nyesel dan sebagainya. Nah, sifat manusia yang nyalahin takdir itu adalah hal yang bisa dibilang pasti ada di seluruh manusia, karena dibantu sama bisikan setan juga. Tapi orang yang bertakwa itu, ketika ada bisikan-bisikan yang menyalahkan takdir atau menyalahkan Allah, dia lawan di hatinya. Enggak, aku nggak boleh nyalahin Allah. Enggak, aku nggak boleh nyalahin takdir. Allah pasti penuh hikmah, walaupun hati berat gitu. Ya kebayang murid Arizal rugi 90 juta coba. Dia mainnya di kripto yang halal, bukan kripto haram ya. Di kripto halal aja rugi 90 juta. Kalau temannya Arizal itu rugi 2 miliar di kripto. Dan mainnya kripto yang haram. Puas loh ya, udah main yang haram, rugi lagi 20 juta. Nah, itu namanya takdir. Iya. Itu pasti ada itu. Keinginan menyalahkan takdir, tapi orang yang bertakwa itu dia lawan. Dan itu bagus. Adapun yang enggak ngelawan, bahkan sampai akhirnya terucap kalimat, ya Allah engkau buruk, itu dia kafir kalau sampai kayak gitu ya. Darah kering di tempat sholat kita termasuk najis. Kita saat itu tidak tahu ada darah kalau kecil sedikit itu nggak najis ya. Dan kalaupun misalnya darahnya banyak tapi kita nggak nyadar, baru nyadar setelah sholat, itu tetap sah sholatnya, nggak usah diulang. Orang yang meninggal itu komedi, tapi yang dimaksud bukan nabi, karena mungkin dia tidak berpikiran. Jika saya melihat video yang ada orang yang mengatakan orang yang meninggal itu komedi, tapi yang dimaksud bukan nabi, karena mungkin dia tidak terpikirkan tentang itu. Apakah itu masih tergolong istizabidin? Gimana konteksnya? Nggak ngerti. Orang meninggal komedi maksudnya apa sih? Kalian ngerti gak orang meninggal komedi? Mungkin aku kurang update, nggak ngerti asli ya. Gimana caranya menguatkan hati? Karena biasanya ketika kita mulai percaya kalau Allah itu dekat, tapi qadarullah saat itu juga diberi ujian yang membuat goyah dan ngebuat nggak percaya. Jadi pertama, Allah dekat itu dengan pertolongannya ya. Allah di atas langit, di atas arsy, tapi Allah nggak nempel sama makhluknya ya. Jadi jangan bilang Allah duduk di atas arsy seperti duduk di atas kursi. Ini nggak boleh, karena Allah nggak butuh tempat, teman-teman. Allah nggak butuh makhluknya, tapi Allah di atas arsy, terpisah dari makhluknya, dan Allah maha mulia. Kalaupun arsy nggak ada, kalaupun alam semesta nggak ada, Allah tetap maha tinggi. Itu keyakinan kita. Nah,
Tapi Allah dekat dengan pertolongannya, Allah dekat dengan menemani kita, yang nge-support kita. Dan memang keyakinan Allah dekat ini, keyakinannya tuh benar, tapi perasaan di hati kita tuh naik turun. Dan untuk membuat kita bisa kuat lagi, itu nggak ada cara lain kecuali emang harus dipaksain doa ke Allah, terus usaha terus gitu. Dan goyah itu ya emang itulah yang namanya jihad. Di dunia ini kan emang kayak gitu, hati kita tuh naik turun bolak-balik, dan kita harus terus berjuang sambil tentunya minta pertolongan kepada Allah. Ya, minta pertolongan pada Allah, katakan pada Allah, ya Allah aku lemah, aku keyakinannya goyah ya Allah tanpa pertolonganmu. Ngomong jujur ke Allah. Oke, ada yang mau nanya dari kalian langsung? Pertanyaan tentang materi? Gak ada? Oke, kalau gitu ini pertanyaan sebagai penutup ya. Gantungan kunci berbentuk Ka'bah, kalau saya taruh di kantung atau taruh di dompet yang dimana saya bawa pasti setara dengan paha, apakah ini berarti saya merendahkan Ka'bah? Jadi memang sebaiknya tidak membawa hal-hal yang sifatnya itu mulia kemudian dibentuk-bentuk tuh jangan, teman-teman. Tapi kata para ulama, seperti karpet di masjid itu banyak karpet yang bentuknya kayak masjidnya, ya kan ya? Nah, itu hukumnya gimana? Banyak banget loh karpet masjid tuh bentuknya tuh masjid. Harusnya kalau karpet masjid bentuknya tuh yang emang benar-benar polos, lalu ada garisnya. Garis tuh untuk sekedar untuk menjadi patokan saf. Karena kalau banyak coretan-coretan gitu bikin kita jadi nggak konsen. Apalagi kalau masjid diinjak-injak sama kita. Nah, tapi para ulama berfatwa, ketika kita nginjek karpet yang ada masjid, itu kita nggak jadi murtad dari Islam. Karena pertama itu kesalahan dari pembuat karpetnya. Kedua, kita nginjak masjidnya, kita nggak ada niat sama sekali untuk merendahkan masjid tersebut. Tapi ya mau gimana lagi, aku pengennya di masjid, karpetnya di bawah, masa aku harus loncat-loncat? Dan loncat-loncat juga nanti kena masjid lagi. Ya mau gimana lagi, jadi dengan hati yang berat, kita tetap nginjak-nginjak itu, mudah-mudahan ya nggak terjadi apa-apa sama sekali di akhirat. Tapi kalau misalnya secara hukum fikihnya sih makruh, ya makruh. Buat kitanya yang injek-injek itunya, tapi buat para desainernya jangan bikin karpet berbentuk masjid lagi. Begitupun bagi DKM masjid, kalau udah tahu hukumnya, jangan beli karpet yang bentuknya masjid. Beli karpet yang bentuknya bunga, itu lebih aman. Tapi jangan juga beli karpet yang gambarnya itu orang-orang Yahudi, jangan juga gitu, biar diinjak-injak. Kita kan lagi sholat, masa diingetin sama orang-orang Yahudi gitu. Kalau mau orang Yahudi atau Israel itu cukup disimpan di welcome. Apa welcome teh? Kesetnya itu yang lebih tepatnya. Oke, baik teman-teman, terima kasih udah malam ya. Takutnya banyak yang mau pulang juga ini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau saja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.